Petualangan menyelamatkan hutan dunia peri. Pada suatu hari, ada seorang gadis bernama Emily. Dia tinggal di rumah yang berada cukup jauh dari kota. Dia juga adalah gadis yang sangat suka berhayal tentang dunia peri dan para monster. Dia selalu memikirkan bagaimana rasanya tinggal di dunia peri dan terbang dengan bebas di angkasa. Pada suatu pagi, Emily berhayal lagi tentang rumah peri dan selalu bertanya, Apakah aku bisa bertemu dengan peri dan bermain bersamanya? semua kata-kata itu selalu terlintas di kepala Emily. Saat Emily sedang asyik memikirkan hal tentang dunia peri, tiba-tiba muncul seorang peri kecil. Hai, namaku Clara. Aku telah mendengar ucapanmu bahwa kau ingin pergi ke dunia peri. Apa kau bersungguh-sungguh ingin pergi ke dunia peri? Melihat si peri, Emily terkejut karena dapat melihat dan berbicara dengan seorang peri. Apakah kau seorang peri? Tanya Emily dengan perasaan tidak percaya. Kau masih belum percaya denganku. Aku itu adalah seorang peri. Jadi, apakah kau bersungguh-sungguh ingin pergi ke dunia peri? Ya, tentu aku mau. Baik, kalau kau mau, sekarang ayo ikuti aku. Emily pun mengikuti peri kecil itu. Peri kecil membawa Emily ke dalam hutan. Emily berjalan cukup jauh dari rumahnya. Setelah lama berjalan, Emily dan peri kecil itu sampai di hutan yang lebat. Di sana, Emily melihat sebuah pohon yang tiba-tiba muncul di depannya. Di dalam pohon tersebut, ada sebuah lubang yang di dalamnya terdapat kelap-kelip berwarna-warni. Peri itu mengajak Emily untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Emily pun mengikuti peri itu. Saat Emily keluar dari lubang tersebut, Emily melihat banyak sekali peri dan rumah mereka yang berada di atas pohon. Emily melihat dan mengamati sekitar karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setelah melihat sekeliling, peri Clara, yaitu peri kecil yang sebelumnya mengajak Emily untuk pergi ke dunia peri. Peri Clara mengajak Emily untuk pergi menuju sungai. Emily dan peri Clara sampai tepat di pinggir sungai. Tiba-tiba muncul seorang ratu peri. Ratu peri tersebut menyambut kedatangan manusia, yaitu Emily di dunia peri. Ratu peri menyambut Emily sambil meminta tolong kepada Emily untuk memulihkan keadaan hutan dunia peri yang sekarang sedang dalam pengaruh kekuatan jahat. Setelah lama berbincang, Ratu mengeluarkan kekuatannya untuk membawa Emily dan peri Clara menuju ke hutan ajaib. Sesampainya Emily dan peri Clara di hutan ajaib, Ratu berkata kepada Emily, Emily, ini adalah bola ajaib. Bola ini akan segera menghitam jika hutan ajaib masih dalam pengaruh kekuatan jahat. Jadi, aku meminta tolong kepadamu untuk membantuku menghapus kekuatan jahat di hutan dunia peri dengan membawa 3 permata yang masing-masing berada di tempat yang berbeda. Apakah kau mau membantuku? ucap Ratu Peri kepada Emily. Tentu, aku akan membantumu, Ratu. Emily menjawab Ratu Peri. Terima kasih banyak, Emily. Ratu mengucapkan terima kasih kepada Emily. Ratu memberikan tas kecil kepada Peri Clara dan Emily untuk dengan mudah membawa permata yang akan digunakan untuk menyelamatkan hutan dunia peri. Setelah Ratu memberikan tas, Ratu Peri pun terbang meninggalkan Emily dan Peri Clara. Emily dan Peri Clara berjalan menuju arah yang ditunjukkan Ratu Peri sebelumnya. Mereka berjalan cukup jauh dari hutan yang sebelumnya ditunjukkan Ratu. Setelah berjalan jauh, Emily dan Peri Clara sampai di tempat di mana terdapat sebuah batu permata indah yang disinari sinar matahari. Peri Clara mengeluarkan tas kecil yang diberikan Ratu Peri kepada mereka. Peri Clara membuat permata itu menjadi kecil. Lalu, mereka memasukkan permata itu ke dalam tas. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka lagi. Peri Clara dan Emily sampai di hutan yang cukup gelap. Tiba-tiba, muncul seorang monster kecil. Halo, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya monster yang barusan menghampiri Emily dan Peri Clara. Oh, halo. Kami ingin mencari batu permata yang berada dalam gua di pelosok hutan. Oh, aku tahu di mana kalian bisa menemukan batu permata yang berada dalam gua. Ayo ikuti aku. Emily dan Peri Clara mengikuti monster kecil tersebut.
Monster kecil membawa Emily dan Peri Clara untuk menemui Raja Monster. Ada yang bisa kubantu? Peri Clara dan Emily menceritakan semua tentang misi mereka untuk menyelamatkan hutan dunia peri yang sedang dalam pengaruh kekuatan jahat. Raja Monster membawa Emily dan Peri Clara menuju ke gua ajaib di pelosok hutan. Sesampainya mereka dalam gua ajaib, Emily dan Peri Clara langsung mengambil batu permata yang berada di tengah-tengah gua. Raja Monster kembali menunjukkan jalan menuju tempat di mana Emily dan Peri Clara harus mengambil batu permata selanjutnya. Raja Monster membawa Emily dan Peri Clara menuju tempat di mana ada batu permata terakhir. Emily, Peri Clara, ini adalah tempat batu permata terakhir. Dan di sini kalian akan melihat batu permata yang diselimuti dengan warna emas berkilau. Tiba-tiba saja, kain yang menutupi batu permata terakhir itu terbang entah kemana. Emily dan Peri Clara pun mengambil batu permata terakhir. Emily pun berterima kasih kepada Raja Monster. Terima kasih banyak Raja Monster. Jika bukan karena kau yang mengantar kami untuk menemukan batu permata, kami tidak akan dengan mudah menemukan semua batu permata. Setelah berterima kasih kepada Raja Monster dan monster kecil, Emily dan Peri Clara pun kembali ke hutan ajaib. Emily dan Peri Clara bergegas menuju sungai untuk memberitahukan berita ini kepada Ratu Peri. Dengan melewati hutan yang sangat indah dan dipenuhi dengan hewan-hewan yang sangat lucu. Sesampainya Emily dan Peri Clara di hutan ajaib, mereka berdua menaruh batu permata yang sudah mereka temukan sebelumnya. Tiba-tiba, bola ajaib mengeluarkan cahaya, dan kekuatan jahat tiba-tiba berkumpul dan hilang seperti angin dengan sendirinya. Emily dan Peri Clara pergi ke sungai dan menemui Ratu Peri. Mereka berdua menceritakan tentang semua yang terjadi dan yang mereka lakukan kepada Ratu Peri. Terima kasih karena telah membantuku, Emily, Peri Clara. Tanpa kalian mungkin hutan ajaib dunia peri akan hilang dan musnah. Emily, aku sangat berhutang banyak kepadamu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu hadiah. Sekarang tutup matamu. Emily pun menutup matanya. Setelah keajaiban mulai terdengar, ia membuka matanya kembali. Dan tiba-tiba, dia telah kembali ke rumah. Dia sadar bahwa Peri Clara dan Ratu Peri tidak ada. Emily melihat sekeliling, dan ternyata ada rumah peri di atas mejanya. Emily pikir itu adalah hadiah yang diberikan oleh Ratu Peri kepadanya. Terima kasih sudah menonton.